Berbukalah dengan yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Fikri. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk hari ke-8 puasa nih. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Semoga ibadah puasa dan ibadah yang lainnya tetap lancar ya. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang slogan berbuka dengan yang manis. Betul nggak sih slogan itu? Aman nggak sih berbuka dengan yang manis? Nah, di video kali ini saya akan jawab pertanyaan itu berdasarkan perspektif agama dan perspektif medis. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel ini, supaya channel ini lebih berkembang untuk memotivasi dan menginspirasi orang untuk hidup sehat setiap harinya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, tanpa berlama-lama lagi, let's get started! Biasanya kita kalau buka puasa itu seger banget ya rasanya kalau misalkan kita minum yang manis-manis, apalagi sudah manis, kemudian dikasih es batu, dingin-dingin, kayaknya seger banget ya. Tapi pertanyaannya, aman gak untuk tubuh kita kalau kita berbuka dengan yang manis? Saya akan membahas topik ini dengan dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah dengan sudut pandang agama. Yang kedua adalah dengan sudut pandang medis. Kita bahas dulu dari sudut pandang agama. Ada yang mengatakan bahwa berbuka puasa dengan yang manis adalah sunnah Rasul. Betul nggak sunnahnya memang begitu? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah atau rutok. Jika tidak ada rutok, maka berbuka dengan kurma kering atau tamr. Jika tidak ada tamr, maka minum dengan 1 tegukan air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan sanadnya sahih. Itu adalah hadis yang biasa dipakai untuk merujuk bahwa kita disunahkan untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis. Nah, cuma kita harus lihat dulu nih konteks manisnya dalam hal apa. Di hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu pertama kali berbuka dengan kurma yang basah. Kalau tidak ada kurma yang basah, kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma yang kering, baru minum pakai seteguk air. Artinya adalah manisnya adalah manis alami, bukan manis buatan. Jadi kalau kita minumnya sirup, es buah, cendol, kolak, apakah itu manis yang disarankan? Berdasarkan literatur yang saya baca dan dari beberapa pandangan ustadz juga bahwa yang disunahkan adalah manisnya alami, ya manis dari buah itu sendiri yang tidak ada campur tangan manusia kemanisannya. Nah, berbeda dengan manis yang memang buatan dari manusia. Itu dari sudut pandang agama. Sekarang kita lihat dari sudut pandang medisnya. Nah, kalau dari sudut pandang medis, manis sumbernya adalah gula dan gula adalah karbohidrat. Dan karbohidrat itu jenisnya ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana, yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Pembagian dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks adalah dari indeks glikemiknya. Tergantung indeks glikemiknya tinggi atau rendah. Indeks glikemik adalah suatu pengukuran yang menyatakan bahwa apakah suatu karbohidrat itu cepat atau lambat diserap dalam tubuh dan diubah untuk menjadi gula darah. Jika indeks glikemiknya rendah, maka akan semakin lama diserap oleh tubuh dan semakin lama untuk diubah menjadi gula darah. Maka sebaliknya, semakin tinggi kadar indeks glikemik suatu karbohidrat, maka karbohidrat itu akan semakin cepat diserap oleh tubuh dan semakin cepat juga diubah untuk menjadi gula darah. Nah, gula darah inilah yang menjadi sumber energi untuk kita bisa beraktivitas. Cuma persoalannya adalah ketika kadar gula darah naik secara cepat, ini gak bagus untuk tubuh kita. Seperti para penderita diabetes. Masalah yang utama pada penderita diabetes adalah kadar gula darah yang sangat tinggi. Sehingga kadar gula darah yang sangat tinggi itu gak bagus untuk para penderita diabetes. Bahkan untuk orang normal sekalipun. Ketika kadar gula darah yang meningkat, itu akan membuat tubuh merespon dengan mengeluarkan hormon insulin. Dan hormon insulin akan mengubah gula darah itu menjadi cadangan energi dalam sel kita. Dan salah satu cadangan energinya bentuknya adalah lemak. Itulah kenapa orang yang gemuk adalah orang yang banyak makan. Terus hubungannya apa dengan berbuka puasa yang manis dengan bahaya dalam tubuh kita? Karbohidrat sederhana itu memiliki kadar indeks glikemik yang tinggi, sedangkan karbohidrat kompleks memiliki kadar indeks glikemik yang rendah. Ini adalah contoh dari karbohidrat sederhana. Ada donat, permen, soda, biskuit, coklat, roti tawar, dan sereal non-gandum. Dan ini adalah contoh dari karbohidrat kompleks. Ada ubi, sayur, roti gandum, buah, brokoli, pisang, dan sereal gandum. Ketika kita berbuka puasa dengan karbohidrat yang sederhana, maka akan sangat cepat untuk kadar gula darah kita itu meningkat secara cepat. Sehingga insulin akan keluar. Kalau insulin keluar, maka akan mengubah gula darah menjadi lemak. Itulah kenapa kita bisa jadi gemuk. Makanya banyak orang yang puasa, kok puasa tapi malah gemuk. That's logic.
Ketika kita berbuka puasa dengan karbohidrat kompleks, maka energi yang kita butuhkan itu muncul perlahan. Karena karbohidrat kompleks itu diserap dalam saluran pencernaan kita secara perlahan dengan waktu yang lama. Sehingga kadar gula darah itu tidak meningkat secara cepat. Kalau kadar gula darah tidak meningkat secara cepat, maka tidak ada yang diubah menjadi lemak. Itulah cara berbuka puasa yang sehat. Sehingga di saat hari raya lebaran nanti, tubuh kita tidak lebaran. Maka berbukalah dengan yang manisnya alami, dengan manis yang karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks. Kalian bisa konsumsi buah, bisa dengan kurma, dengan melon, dengan semangka, tapi tidak juga es buah ya. Karena es buah itu kan sudah ada campuran sirupnya, kemudian ada susu kental manis, yang itu semua adalah karbohidrat sederhana. Dan karbohidrat sederhananya lebih banyak daripada buahnya. Dan jangan juga kalian buka puasanya dengan gorengan ya. Karena gorengan itu kan dia ditepungin, dan tepung itu adalah karbohidrat sederhana. Jangan juga pisang goreng, karena pisang goreng ya memang pisang sih, cuma kan ya dia ditepungin, tepungnya itu adalah karbohidrat sederhana. Digoreng lagi, ada lemaknya lagi, ada minyaknya lagi, ya double lah. Berbukalah dengan yang manis, na 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 na. Itu iklan ya. Seingat saya, berbukalah dengan yang manis adalah slogan dari sebuah iklan. Jadi terjawab ya, bahwa sangat berbahaya bagi tubuh kita ketika kita berbuka puasa dengan yang manisnya adalah manis buatan. Jadi berbukalah dengan manis yang manisnya adalah alami, yang manisnya tanpa sentuh tangan manusia. Sekian untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat untuk menjawab anggapan tentang berbukalah dengan yang manis. Daripada berbuka dengan yang manis, lebih baik berbuka dengan senyum yang manis. Dan kalau kalian masih memiliki pertanyaan terhadap topik kita kali ini atau topik-topik kesehatan yang lainnya, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.